Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berikan salam Purasun. Rampes. Balik lagi bareng saya Fikri dan Sadega. Kang Ajun, Kang Ogi. di podcast kesesatan masyarakat. Aduh. Jadi kita mau ngobrolin apa nih, Kang Ogi? Ini kita kedatangan tamu istimewa Kang Woi. Fikri. Wah, istimewa nih. Mantap. Telurnya 2 Kang Fikri. Spesial. Spesial. Pakai sosis lah. Boleh. Oke, lanjut gas lagi Kang Fikri. Guys, mau ngobrolin apa nih? Ini sih kita Coba. mungkin kira-kira apa Kang Ajun nih yang pas untuk tema sekarang nih? apanya? Temanya? Iya. Saya menyerahkan ke narasumber. Siap. Jadi, mungkin pertanyaan di awal mula Pak Ajang kita memperkenalkan diri dulu Pak Ajang ya mungkin. Ya. Silakan Pak Ajang, waktu dan tempat dipersilahkan. Ya, Sampurasun Nuragenit. Nama saya Kang Ajang Sarip Nur Hidayatullah atau kalau sekarang dipanggilnya Kang Ajang SDM. SDM ini ada 3 arti, yaitu Sanes Dede Mulyadi. Yang kedua Siga Dede Mulyadi. Nah, gitunya. Yang ketiga Sahabat Dede Mulyadi. Nah, jadi saya ini asli Garut, kelahiran Garut. Di Tasik ini udah lumayan lama. Justru saya lebih besar di Tasik waktu saya ini. Jadi saya ini asli Garut, Asgar atau kalau bahasa saya ini Indo, Incu domba. Ya, Aduh. Udah lama di Tasik. Dari tahun berapa? Pas Krismon itu saya udah 98 di Tasikmalaya. Jadi besar di usia saya lebih banyak dihabiskan di kota Tasik. Nah, pertanyaannya dari kapan nih dimirip-miripin dengan Kang Deddy Mulyadi? Ya, ini awalnya itu di Juni 2025. Ya. Begitu Pak Deddy jadi gubernur, itu sudah rame gitu ya, sudah rame. Bahkan sebelum jadi gubernur juga sudah aktif di medsos. Ya. Kebetulan saya ini adalah aslinya itu seorang marketing, jadi tapi saya lebih banyak mengolah ke instansi, baik itu sekolah dan sebagainya. Itu banyak yang bilang, nah Kang, itu waktu itu belum cosplay KDM, Ya. masih cosplay biasa gitu, seperti pakai kemeja biasa dan sebagainya. Udah banyak yang menyatakan mirip bapak. Tapi saya juga nggak biasa saja, mungkin. Tapi semakin kesini, apalagi bapak ketika jadi gubernur, itu udah banyak yang bilang bahwa saya mirip gitu. Meskipun saya sendiri lebih mirip ke Aliando. Aliando yang pas gimana ya? Pas lagi jadi serigala. Ini Kang Ajang pernah gak sih bertemu langsung dengan Kang Deddy Mulyadi? Kalau langsung sebetulnya pernah. Pernah ya. Pernah. Bahkan bilang saya pernah gitu. Nah ini Akang kan mirip dengan Kang Deddy Mulyadi. Apakah Akang tidak malu gitu dengan Kang Deddy Mulyadi atau gimana, atau bukan malu ya, saya justru lebih malunya gini, kalau Pak Gubernur itu kan atau Kang Deddy itu banyak sekali melakukan kegiatan-kegiatan yang bisa membantu masyarakat. oh iya, Terutama itu tadi segi membantu dermawan. iya. Sehingga masyarakat juga sering menganggap saya ini Kang Deddy, akhirnya lari gitunya. Makanya ketika saya membuatkan konten di TikTok, itu banyak yang mengira saya Kang Deddy, makanya banyak yang masyarakat yang meng-DM saya minta bantuan gitu. Nah iya Kang, jadi mohon maaf tadi kan saya bilang pertanyaan tuh gak malu, karena saya di sosial media itu melihat banyak sekali yang pro kontra. Iya, itu Kang, gimana tuh? Itu sudah biasa. Kalau medsos itu adalah dunia yang kita sendiri tidak bisa menolak kejadian itu. Iya. Yang pro kontra itu udah biasa. Iya. Jangankan ke saya,
ke KDM-nya juga banyak yang kontra, makanya tenang saja. Jadi selama Anda suka, bagi saya boleh, tidak suka juga itu hak Anda. Jadi kan saya buat konten juga bukan hanya untuk membuat Anda suka atau tidak, ya. Suka mangga untuk gitu sawios. Iya betul. Tuh. Nah kalau ini menurut Kang Ajung sendiri nih kira-kira mirip nggak ini coba nih kalau sebagai netizen nih? Kalau saya sendiri ya lihat Pak Ajang sendiri kan, sempat terkecoh juga pas lihat di medsos, lihat Pak Ajang, pengen ketemu nih, pengen konten bareng, soalnya dilihat sangat ikon banget gitu ya, ikon banget. Terus sejujurnya saya juga belum ketemu sama KDM yang asli. Nah, atau nanti kayak gimana ya, peperihan belum Asli nata aslinya belum gitunya, ya udahlah mendingan kawe. Tapi sangat bangga sekali dikarenakan dilihat dari dari ikonik banget, terus dari mungkin dari medsos yang banyak sekali menghujat gitu. Saya juga suka lihat komen-komen yang banyak penghujatan seperti itu adalah ladang cuan kalau menurut saya ya. Ladang cuan gitu ya, karena apapun yang harus kita lakukan, kita mengambilnya hal positif aja. Nah, saya memandangnya Pak KDM itu, Pak SDM itu seperti ya udah dia tokoh yang ada di medsos yang kita diambil positifnya untuk hiburan aja. Iya, betul sekali. Bahkan saya juga sempat tidak banyak sekali yang menghujat, ataupun ada juga yang suka segelintir, tapi ada sedikit yang suka. Kebanyakan yang menghujat. Saya juga bertanya, apakah ini temennya atau saudaranya, atau untuk roasting aja menghujatnya seperti itu. Jadi ya it's okay ya. Keren. Menurut saya keren gitu ya. Yang gini nggak ada ikon yang berani meniru sang tokoh, iya kan? Nggak dihujat nggak makan. Kalau halus ya, haters itu sebenarnya lebih daripada fans. Betul. Nah, itu. Kan walaupun benar-benar walaupun dihujat, tapi akan tetap menonton. Iya. Akan tetap menonton. Tapi kadang-kadang saya juga suka kesal melihat hujatan-hujatan yang semakin tidak masuk akal gitu ya. Saya juga lihatnya sama kayak kok nyeri hati gitu ya. Kok nyeri hati gitu. Soalnya saya udah kenal sama Bapak, sama SDM. Terus kita suka istilahnya konten bareng, terus komunikasi seperti ini. Kalau lihat hujatan seperti itu, kadang-kadang pengen ikut nimbrung, ikut bukan menghujat sih. Bukan ikut menghujat, ikut komen gitu ya. Komennya seperti apa, atau menjawab pertanyaan atau penghujatan yang di situ. Cuman sayanya nggak tega. Saya nggak tegaan orangnya. Lebih baik ayo udah kita hiburan, diem aja lihat itu gitu ya. Soalnya saya udah ketemu sama Bapak, sama Pak SDM, itu udah cukup, udah membuat saya seneng banget gitu ketemu ini. Apalagi kalau misalkan yang menghujat-hujat itu, padahal mereka itu pengen ketemu Pak SDM, kayaknya seperti pasti kalaupun misalnya pas ketemu bisa salaman, minta foto. Nggak mungkin menghujat langsung di depan. Jadi betul. Jadi kan ini kalau di dalam hadis kan, antara suka dan tidak suka itu, antara suka dan benci itu hanya terhalang oleh sehelai rambut. Jadi bisa saja misalkan hari ini suka, besok menjadi tidak suka, atau sebaliknya dari tidak suka menjadi suka. Itu saya berpegangnya kepada itu. Jadi makanya saya sendiri, bagi yang menghujat ya silakan saja. Semakin dihujat, semakin merasa. Saya juga pengen dihujat kan, cuman nggak ada yang menghujat, mungkin terlalu manis gitu ya. Soalnya gini kan ya, kita kan dari medsos itu kan butuh, medsos kita itu butuh rame. Iya betul.
Kan kalau Betul. kita suka semua juga kan bagi saya mungkin nggak mungkin. Tapi makanya kalau tidak suka juga tidak mau makanya itu antara pro dan kontra itu pasti. Betul. Tetapi yang harus kita perhatikan bahwa saya tidak merugikan orang lain. Iya. Saya tidak mengaku-ngaku bapak. Kemudian ada kan banyak juga yang membuat nge-DM ke saya, Pak, saya sedang kena tipu. Ada yang mengatasnamakan KDM akan memberi bantuan sekian juta, tetapi harus TF dahulu terlebih dahulu. Ya itu akhirnya kan lagi juga ke saya, enggak Pak, setahu saya karena saya juga perlu diketahui bahwa saya ini adalah dari sudah masuk ke tim inti anak Bapak Aing ya. Jadi saya tahu di kerja beliau gitu. Makanya itu tidak ada ya. Tidak ada misalkan bagi masyarakat ada apabila ada nih sekaliannya bagi masyarakat siapapun dimanapun Anda nanti misalnya ada yang menghubungi mengatasnamakan KDM dengan iming-iming akan memberi bantuan, masyarakat kan kondisinya begini. Jadi ketika disuruh transfer padahal itu bohong. Gitu. Jadi kita kan sering lihat kalau bapak itu memberi bantuan tidak ada MB harus TM, suka langsung. Makanya saya juga ada yang nanya, sedangkan kalau itu bohong Kang, jangan sampai percaya. Oh iya, satu lagi pertanyaan saya ya Pak SDM. Apakah untuk menjadi sosok seperti beliau itu ada izin atau kitanya harus izin atau gimana? Oh iya, boleh. Tentu saja saya sebagai salah satu yang mengagumi fans berat dia, tentu saya juga melakukan minta izin terlebih dahulu. Meskipun sebenarnya kalau untuk pejabat publik itu untuk minta izin tidak perlu. Tetapi bagi saya sebagai bentuk penghormatan, sebagai bentuk rasa hormat dan juga etika gitu, maka saya meminta izin ke beliau, Pak, saya ingin cosplay yang seperti Bapak, apakah diizinkan? Dan Bapak juga memberi jawaban, silakan lanjutkan. Saya itu tadi tolong, karena yang di cangkang saya itu atau yang di cosplay saya itu adalah sebagai gubernur, maka tentu saja harus menjaga nilai-nilai dan juga marwah beliau sebagai gubernur. Makanya saya juga kan justru saya lebih berhati-hati ya, kalau misalnya silakan nyapa mulu gitu ya, nyapa warga mulu. Banyak sekali kan warga juga yang memang ingin ketemu dengan gubernur asli, tetapi tiba kan susah banget gitu ya. Ini bisa dibuktikan ketika misalkan saya kan pernah ke Subang, ke Pakuan. Banyak sekali pengunjung yang datang ke sana pengen ketemu dengan Bapak, pas Bapaknya tidak ada. Pas saya main ke sana, akhirnya saya yang jadi nawan eta nanti disangka Pak Dedinya gitu. Jadi pengunjung itu akhirnya pada lari mengebuti saya, Pak Dedi. Ya, silakan. Berarti kemana-mana kalau misalnya sudah mengcosplay kostumnya beliau, itu pasti ada yang itu udah pasti ya. Jadi ketika saya pakai cosplay begini, itu bagi saya sudah tidak bisa lagi ada jujur ya privasi. Mulai misalnya ketika kita makan, saya pakai cosplay gini, itu pasti ada yang minta dipoto, atau yang minta apalagi salaman atau sebagainya. Ya mungkin karena memang antusiasme masyarakat terhadap kehadiran beliau itu sangat tinggi, maka orang yang mirip pun, meskipun saya sendiri lebih mirip tadi Aliando, akhirnya kena juga gitu, kena dampak, bahwa dampaknya itu tadi minta dipoto. Kalau saya abaikan kan saya takut disangka itu menibalaga gitu, ini sombong banget, nggak mau salaman atau nggak mau minta foto atau kalau misalnya menolakkan nggak baik juga. Betul. Enggak, teraskeun. enggak Pak Hos. Pak Hos. Oke Kang, dari sosial media pasti ada pro kontra ya Kang ya. Nah, ada gak sih kata-kata yang nempel misalkan yang bikin sakit hati Kang Ajang nih, ada gak kata-kata yang ini? Bagi saya itu banyak. Tetapi ya kembali lagi bahwa kita ini saya kan pernah silaturahmi ke Dit Cyber Polda Jabar, bahwa medsos itu ketika kita main di medsos, maka kita harus siap dengan segala sesuatu, dari yang paling manis sampai yang paling pahit. Jadi ketika kita kan pernah silaturahmi, kita pernah datang ke Dit Cyber Polda Jabar, bahwa
saya konsultasi, Kang, gimana gini gini gini. Oh boleh, pejabat sebagai pejabat publik ya, ketika Anda main dengan kerangka atau bukan cangkang gitu ya, ketika Anda mengcosplay seorang pejabat publik yang begitu dieluk-elukan oleh masyarakat, ketika masyarakat misalkan ada yang suka ada yang tidak, ya harus siap dengan segala sesuatunya. Soalnya balik lagi, ketika jangankan ke saya yang aslinya, ke KDM sendiri, maksud saya yang palsunya ya, ke saya ke KDM sendiri itu banyak sekali kan masih yang menghujat. Kadang-kadang kan sekarang antara mengkritik dengan menghujat kadang-kadang susah membedakan gitu. Iya betul. Nah, padahal kan memang kritik itu diperlukan untuk seorang pejabat publik. Iya. Tetapi yang terjadi kan sekarang bukan kritik tapi malah menghujat, ke fisik lah. Ada yang seperti itu. Iya. Ya itu tadi kembali ke kitanya masing-masing. Apa sih tujuan saya misalkan membuat konten? Saya hanya bentuk kecintaan saya terhadap beliau. Misalkan Kang Ogi senangnya Barcelona, atau misalkan Kang Arjun senangnya Liverpool, kemudian pakai baju Barcelona dan pakai baju Liverpool, atau misalkan Kang Ogi, Kang Piti sukanya Persib, memakai baju Persib, apakah kita atau misalkan bentuk kecintaan itu apakah tidak boleh? Kan tidak boleh, kan boleh, tidak ada yang melarang, tidak ada yang melarang. Jadi bentuk cosplay itu ya itu tadi. Kan saya juga lihat ya, ketika Bapak misalkan hadir di suatu tempat nih, ketika KDM hadir di suatu tempat, yang cosplay itu banyak kan Kang Ogi sering lihat kan. Iya. Tapi masalahnya kenapa ke saya Ini nih yang Karena mungkin beliau lebih identik. Iya, lebih identik. Iya, kan banyak ya yang misalkan ketika cosplay ketika Bapak hadir di suatu tempat kan banyak masyarakat dari mulai tokoh, dari mulai misalkan ya tokoh masyarakat, tokoh budaya gitu suka pakai cosplay kan, tiba-tiba semuanya pakai putih, ikatnya putih, bajunya putih, semua putih. Mereka kok nyantai-nyantai saja, tidak ada yang apa yang dipoto. Tetapi ketika saya pakai cosplay, kok mereka jadi rame ke tiba-tiba wah yang dipoto, kumaha, berarti ada nilai lebih nih di gue. Nih. Makanya juga saya harus betul-betul menjaga marwah beliau sebagai pemimpin Jawa Barat. Ya. Karena gini Kang ya, karena ini di antara ini saya yang paling tua. Gitu. Saya ini merasakan Jawa Barat ini dipimpin oleh beberapa gubernur. Contoh yang pertama Pak Aang Kunaifi, kemudian Pak Yogi SM, R Nuryana, Dani Setiawan, kemudian Pak Aher dan Pak Ridwan Kamil. Baru kali ini ya antusiasme masyarakat terhadap kedatangan seorang gubernur itu sangat begitu antusias. Kang Ogi sendiri sering melihat dan sering bersama-sama dengan kami bahwa masyarakat itu Pak jejal melebihi seorang kedatangan artis atau apa. Nah, yang seperti itu karena memang juga masyarakat juga kan tidak hanya melihatnya dari medsos, tidak bisa bertemu langsung karena memang Bapak juga kan tidak mungkin satu persatu didatangi oleh akhirnya kan masyarakat karena mungkin saya ada identik dengan Pak Gubernur, akhirnya saya lah yang misalnya, oh Pak Wio senang asa kaupahan Pak sareng anu aslinya oge Wio sareng Bapak oge. Jadi bagi kami atau bagi saya sendiri akhirnya saya memutuskan untuk terjun ke medsos ini bukan tidak lain dan tidak bukan hanya ya itu tadi untuk kecintaan saya terhadap Pak Gubernur. Karena kan di lain juga kan ada yang misalkan ada cosplay Michael Jackson, ada yang cosplay Haji Roma Irama, ada yang seperti itu, atau juga ada yang cosplay K-pop, gitu ya. Meskipun wajahnya misalkan kapipir, tapi sukanya K-pop dari mulai baju, potongan rambut dan semuanya mirip-mirip K-pop dan sebagainya. Itu kan membuktikan bahwa ada idola yang dicintai atau sangat dikagumi. Kadang-kadang kita juga suka memakai apa yang idola lakukan. Gitu. Makanya saya sebagai cosplayer juga meminta maaf kepada masyarakat apabila misalkan orang Sunda mah banyak muka bobodo tenjo sameran tinggal, bahwa ketika saya cosplay memang setiap turun juga ya setiap membuat cosplay di satu daerah saya suka bilang
Pak saya mah bukan Pak Deddy. Oh sudah Pak mirip. Itu yang mirip itu bukan kata saya, tapi kata mereka yang melihat. Iya. Makanya sekali lagi kalau saya sendiri secara jujur saya lebih mirip ke Aliando. Aliando. Itu aja. Ada titik ya. Jadi tanpa ada koma ya Pak Ajeng ya. Ajeng. Aliando nuju janten Serigala. Kan sering tuh dipintain foto, dipintain salam-salaman, terus bahkan dimintain video gitu. Pembuatan video. Nah, ada nggak sih ketika itu pengalaman yang unik gitu loh? Oh iya, ya gini ada satu waktu itu ada ketika saya misalkan ada yang minta foto pas ada anak kecilnya jadi nangis karena nangis misalkan karena misalkan takut dibawa ke barak. Yang di mobil beli tahu. Nah, ini kayak jadi dengan Kang Ega ya waktu itu saya pulang di Bandung. Jadi di tahu Sumedangnya. Jadi saya tuh beli tahu. Disangka itu si ibu itu bapak jadi kan itu tremor langsung ini Pak Deddy sanes ibu sanes Pak Deddy ibu bapak tuh dulu pakai sampai ngagoreng nanti iya dulu nggak jadi gitu atau kabur apartemen ya jadi kejadiannya lucu gitu ya tapi ya itu tadi fenomena ini merupakan berkah bagi saya bagaimanapun juga ketika ada hal yang seperti ini saya jadi berkah tadinya jujur saya itu mau cosplay Roger Danuarta cuma tidak kejadian bela-belain mau operasi plastik gitu nggak jadi gara-gara ada Pak Deddy. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. So, gimana teman-teman? Ada yang mau dilanjutkan lagi? Apa namanya? Pak Ajang yang cosplay dengan Kang Deddy Mulyadi itu pasti ada pro kontra ya Kang ya. Pasti itu pasti. Pengalaman unik juga banyak kan Kang ya. Nah, untuk ke teman-teman semuanya ya. Jadi memang kata Pak Ajang juga tadi diperbolehkan ya Kang boleh cosplay siapapun boleh. Jadi kalau misalkan ada yang tidak suka ya tinggal hujat gak apa-apa kali ya. Untuk hujat saja gak apa-apa, itu akan menimbulkan pro kontra juga. Jadi ada yang suka dan ada yang tidak suka. Mungkin ada tambahan dari Kang Fikri, Kang Ega atau Kang Ajun? Ya kalau dari saya pro kontra itu hal biasa. Iya. Kita tidak bisa selalu membuat orang suka kepada kita. Gitu. Jadi ya udahlah biarin aja karena kan toh ada siang ada malam ada matahari ada bulan gitu. Jadi ada dua mata pisau itu. Jadi dari saya mah Kang Ega udah pokoknya semakin dihujat semakin merasa Quotes-nya itu ya. Kang Ajun Apanya? barangkali ada satu penutup. Mudah-mudahan untuk konten seperti ini atau cosplay seperti ini menjadikan Kak Ajang lebih rendah hati. Amin. Menjadikan kontennya semakin melesat, Amin. semakin sukses Amin. dan semakin banyak saudara. Amin. Rezekinya berlimpah. Amin. yang penting satu Pak Ajang sehat selalu. Nah, itu sehat selalu. itu ya. Iya. Dan akan ada sesuatu nanti setelah Lebaran ya. Tunggu ya. Ditunggu nanti. Tunggu ya. Jadi saya juga berterima kasih kepada rekan-rekan dari podcast Mas Tasikmalaya telah diterimanya saya dengan alhamdulillah ya. Saya jadi punya banyak wawasan. Kemudian jujur aja saya masih baru belajar lah. Masih tahap belajar untuk menjadi seorang content creator gitu. Makanya jadi juga saya sekali betul-betul bantuan dari rekan-rekan yang dalam tanda kutip sudah junior. Karena ketika konten ini bukan istilah umur yang menentukan, tapi berapa lama mereka sudah konten, kemudian seberapa maju kontennya, ya. Makanya saya juga sangat berterima kasih kepada Kang Ega, Kang Fikri, Kang Egi, juga Kang Arjun, bahwa saya bisa diterima di keluarga besar podcast Mas Tasik ini adalah suatu kehormatan yang tidak bisa saya tilai dengan materi ya. Mudah-mudahan podcast kita semua yang masuk di podcast Mas Tasik maupun yang belum masuk, pokoknya semoga ya konten kita betul-betul konten yang bermanfaat dan memberi efek kebaikan pada
penontonnya. Amin. Oke, guys. Oke. Oke. Terima kasih yang sudah menonton. Terima kasih juga Pak Ajang. Ya. Sudah menyempatkan hadir ke studio yang ala kadarnya ini. Oke, terima kasih juga yang sudah menonton dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sampurasun.